Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan aliran kanonik. Pertama, kami akan mengenalkan diri. Saya sendiri Alfazen dengan NIM 19095431. Selanjutnya itu dipersilakan kepada Salsa untuk mengenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Nanda Salsabila. Selanjutnya, Tiara. Perkenalkan, nama saya Tiara Mandingrum. Pertama, kita pembahasan kanonik akan dijelaskan oleh Tiara Mandingrum. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aliran kanonik. Kanon Alkitab atau kanon kitab suci adalah suatu daftar kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa atau otoratif oleh komunitas keagamaan tertentu. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani kuno, kaf, yang berarti mistar atau tongkat pengukur. Istilah tersebut pertama kali dicetuskan oleh umat Kristen untuk merujuk pada kitab suci. Tetapi gagasan tersebut dikatakan berasal dari umat Yahudi. Kanon Alkitab dapat juga dipahami sebagai sebuah daftar kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif bagi umat. Kanon Yahudi, Yudaisme, Rabinik mengakui 24 kitab dari teks Masoret dan umumnya disebut Tanakh atau Alkitab Ibrani. Terdapat bukti yang mendukung pendapat bahwa proses kanonisasi terjadi antara 200 sebelum Masehi dan 200 Masehi, dan suatu pandangan yang populer adalah Torah dikanonisasi 200 SM. Para nabi 200 SM dan tulisan-tulisan 100 Masehi. Mungkin pada suatu konsili hipotetis diamnya, namun semakin banyak kritikan atas pandangan ini oleh para akademis modern menurut Marzif Bradleer. Kitab suci Yahudi selain Taurat dan para nabi tidaklah tetap karena masing-masing kelompok yang berbeda melihat kewibawaan dalam kitab-kitab yang berbeda. 24 kitab dari Masoret dan umum disebut Tanakh antara lain adalah kitab Mota Aaron, Mota Musa, Ardalit, Apokalips Gorgorus, Abba Elias, Masafa Kanan. Gereja Katolik adalah gereja yang sedang berziarah di dunia ini menuju perjumpaan mengagumkan dengan gereja mulia di surga. Jadi itulah peraturan-peraturan yang disebut dengan hukum kanonik, inilah yang memberikan gambaran tentang struktur dari gereja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Selanjutnya itu ada ruang lingkup kanonik. Peraturan dibuat pada dasarnya untuk mengatur tata tertib manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Dalam gereja ada peraturan seperti yang tertera dalam kitab hukum kanonik. Peraturan itu lebih banyak berurusan dengan tata tertib yang disiplin daripada doktrin dan agama. Isinya menyangkut pedoman tingkah laku, bukan menyangkut imam kepercayaan setiap anggota gereja. Karena itu dalam hubungannya dengan ajaran resmi gereja, orang harus berkonsultasi pada ajaran gereja seperti dokumen konsilisi Vatikan II, bukannya bersumber pada kitab hukum kanonik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zen. Baik, selanjutnya ada tujuan kitab hukum kanonik. Paus Yohanes Paulus II pada saat kitab hukum kanonik secara resmi diumumkan pada tahun 1983 menegaskan tujuan dari kitab hukum kanonik sebagai berikut. Hukum kanonik sama sekali tidak bertujuan menggantikan iman, rahmat, dan karisma, dan lebih-lebih lagi cinta kasih dalam kehidupan gereja atau kaum beriman Kristiani. Sebaliknya, hukum kanonik bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketata tertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat gerejawi yang memberi tempat utama pada cinta kasih, rahmat, karisma, namun sekaligus menumbuhkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu dengan baik dalam kehidupan masyarakat gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap yang termasuk di dalamnya. Kitab suci merupakan sumber utama dari hukum kanonik. Para pengarang kitab suci menulis berdasarkan pengalaman mereka sendiri yang dialami oleh Roh Kudus. Injil dan tradisi-tradisi suci ini menyampaikan kepada kita tentang hidup, sabda-sabda, hidup dan karya Yesus. Namun di sisi lain juga merupakan peraturan-peraturan yang dijalankan pada masa Yesus historis. Kitab kanonik 1983 didasarkan pada keaslian peraturan-peraturan gereja perdana yang diambil dari kitab suci
peraturan kebijaksanaan ini telah ditetapkan dalam norma dan tata tertib menggereja yang berlaku sampai saat ini. Pada dasarnya, kita kanonik mengkaji tentang hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan hal yang berkaitan dengan struktur-struktur dan nilai-nilai hidup manusia dianggap sebagai hal yang esensial. Misalnya monogami dalam perkawinan, kebenaran dalam berbicara, berpidato, berkhotbah, yang telah dan sedang dipraktekkan disebut sebagai dasar dari peraturan-peraturan gereja. 3 spesies hukum positif manusia dibedakan: hukum gerejawi, hukum kanon, hukum perdata, dan hukum bangsa. Hukum kanon dan hukum perdata berbeda satu sama lain, sebagian karena sifat asalnya, sebagian karena sifat objeknya, dan sebagian lagi karena sifat akhirnya. Yang pertama, mereka berbeda asalnya karena asal-usul kekuatan sipil berasal dari Tuhan pencipta alam, sedangkan sumber kekuatan gerejawi adalah dari Tuhan pemberi rahmat gaib. Lalu mereka berbeda objek, karena hukum kanon merupakan hal spiritual dan sakral, sedangkan hukum sipil mengatur hal-hal temporal dan politik. Lalu ada perbedaan yang pada akhirnya hukum kanon secara khusus bertujuan untuk kebahagiaan abadi seorang. Lalu hukum perdata bagaimanapun bertujuan untuk kehidupan temporal mereka. Hukum kanon sebagai dasarnya ideologis dan disiplin hukum kanon sebagai disiplin teologis. Tetapi MSGR Carlos Jose Herrera Ruiz berpendapat bahwa dalam arti tertentu semua keilmuan kanonik pasca konsili telah menunjukkan perhatian teologis dalam arti yang luas, yaitu cenderung untuk menentukan dengan lebih jelas tempat yuridis dalam misteri gereja. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.